Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Kita saatnya sudah akan melakukan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai paru-paru. Dan ini merupakan bahasan yang kedua. Minggu lalu kita juga sudah membahas paru-paru. Dan oleh karena itu, saudara, mohon untuk klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id dan juga dari narasumber yang luar biasa ini, yaitu Bapak Dr. Ustadz Ulama Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Nah, paru-paru ini sangat penting dan tentu saja kita harus mendengarkan apa tausiah Ustadz Dr. Zainal ini mengenai paru-paru kita. Nah, kita sapa dulu dalam episode 27 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Oke, kita masih dengan paru-paru, Dok, dan beberapa pertanyaan mungkin ditaruh di depan saja, Dok, pertanyaan pemirsa, yaitu bagaimana dengan olahraga yang olahraganya itu berupa tahan napas. Saya juga pernah mencoba, Dok. Nggak bisa saya tidak bernapas selama 2 menit. Sudah, rasanya sumpek. Ya, gimana, Dok? Itu merupakan hal yang baik atau biasa-biasa saja, Dok? Dokter? Pertanyaan yang sangat bagus, Prof. Ya. Jadi kami pernah dikunjungi pendekar pernapasan ini, Prof. Ya. Oke. Ya, bahkan kami ukurlah apa yang kita namakan di Leistung Fähigkeit. Jadi performance-nya, Prof. Jadi ternyata memang pemahaman kita tentang pernapasan masih perlu dikembangkan dan diperdalam. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan, ingat 3 roda. Jadi paru-paru itu senantiasa berkaitan dengan sistem sirkulasi, dan sistem sirkulasi selalu berkaitan dengan target organ, terutama otot, atau anggota gerak badan kita yang bersifat mobile. Jadi sebetulnya oksigen yang masuk itu destinasinya kemana? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Tentunya jawabannya adalah komponen yang memproduksi energi. Karena apa? Oksigen yang masuk itu nanti akan bersenyawa dengan bahan makanan, apakah itu karbohidrat, lemak, ataupun protein. Sehingga nafas ini harus berpasangan dengan powerhouse tadi. Sebab kalau kita mengambil nafas itu tidak ditujukan ke satu sasaran yang seharusnya, maka tujuan tidak tercapai. Ya. Maka sekali lagi waktu pendekar itu datang ke kampus kami, ya, kami sarankan. Jadi sebelum kita berlatih pernapasan itu sebaiknya melatih otot-otot dulu. Supaya nanti jumlah mitokondrianya bertambah, ketika kita menarik nafas, oksigennya sampai ke sasaran. Inilah perlunya, Prof. Olahraga apapun yang menjadi fondasinya adalah olahraga yang bersifat aerobik. Jadi kata kuncinya adalah aerobik. R itu adalah udara. Aerobiknya. Jadi sekali lagi, Prof, dengan olahraga aerobik tadi, entah itu jalan cepat, jogging, kemudian senam, kemudian bersepeda, ya, berenang, itu nanti akan menumbuhkan jumlah mitokondria, sekaligus ukuran mitokondrianya itu bertambah besar. Dan yang perlu dicatat, Prof, mitokondria ini tidak dijual di apotek. Ya, harus dibuat oleh badan itu sendiri. Badan kita.
Sehingga nanti ketika kita berlatih pernafasan tadi, itu menjadi tepat sasaran. Ya, minta maaf Prof, saya ini sebagai seorang dokter, itu juga bekerja di emergency room, yang saya katakan sebagai unit Biasa-biasa. baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Nah, ketika latihan pernapasan di lapangan, Prof, itu jantungnya itu tidak kuat untuk bekerja. Oke. Akhirnya masuk ICU, Prof. Oh, Ya. Jadi sekali lagi, Prof, kita melakukan sesuatu harus bertujuan. iya, iya. Terus kemarin Prof tanya, habis olahraga kenapa kita harus mengangkat tangan, tarik nafas? Itu sebetulnya upaya kita untuk membayar hutang, Prof. Oh, karena Ya. CO2 sudah banyak. Karena apa? Siapapun yang melakukan olahraga pasti mengalami oxygen debt Ya, ya. atau oxygen defisit. Defisit. Karena apa, Prof? Gerakan tubuh pertama kali itu tidak sempat mempergunakan oksigen yang ada. Jadi misalnya Prof bisa melihat pelari 100 meter, ya, itu kan tidak sempat menarik Ya, pernapasan, menarik udara, Prof. Satuannya detik itu ya. iya, Jadi ya. sekali lagi, Prof, menarik memang kalau kita perhatikan sistem pernapasan ini ya. Ketika kita melakukan olahraga itu pasti siapapun, Prof, mengalami hutang oksigen. Oke. Sehingga Jadi kesimpulannya bahwa orang dilatih pernapasan untuk tahan napas selama bisa itu tanpa didahului dengan diawali, latihan otot itu betul. tidak baik, Dok. Ya jelas tidak mendukung ya, Ya. tidak mendukung. Jadi minta maaf yang sering kita kenal dengan istilah tenaga dalam ya, Prof. Ya, 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 ya. Kalau tenaga dalam menurut ilmu kedokteran itu ya powerhouse itu. Oh. Sebanyak mitokondria yang kita miliki, maka kita akan berenergi, Prof. Nah, Ya, ya. kebiasaan masyarakat kita ini kan minta maaf ya, ada istilah masking effect yang dicari. Oh, ya, 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 ya. Jadi sebenarnya tidak bertenaga, tetapi dengan minum gar, Prof. Ya, ya, ya. Ini sebetulnya yang harus kita kita perbaiki ya. Biarkanlah tubuh ini memproduksi energi secara alami lah ya, sehingga kita merasakan kebugaran dalam arti yang sesungguhnya, bukan karena dirangsang. Ya, ya, Ya. ya. Jadi semacam dipicu otak kita sehingga kita merasa segar. Ini saya kira tidak bijak, Prof ya. Jadi sekali lagi inilah perlunya kita mengingat satu pepatah ulama, Prof. Ya, ya, ya. Al-aqlu salim fil jismis salim. Ya. Jadi di dalam bahasa lainnya ya mensana in corpore sano itulah. Ya. Oke. Diharapkan dengan badan yang sehat itu jiwa kita menjadi sehat, Prof. Seperti Oke. lagu Pak B.R. Supratman, bangunlah jiwanya, Ya, juga bangunlah badan. badannya. Ya. Tapi jiwa dulu, Dok, kelihatannya. Iya, betul, Prof. Karena apa, Prof? Kalau jiwa kita tidak sehat, mau olahraga kok rasanya berat ya? Sudah nyapu. Sudah Nah, nyapu, Dok. kita sudah punya pengetahuan, kita tahu dampak buruknya kalau kita tidak melakukan olahraga, maka ya dipaksa, Prof. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, nanti akan Allah berikan pintu-pintu. Dan yang paling penting, Prof, Allah itu akan sangat setia mendampingi orang yang baik. Ya, Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. ya, Sesungguhnya Allah menyertai hamba-hamba yang baik. ya. Nah, Dok, kemudian tentang paru-paru. Apa yang menjadi hal yang tidak disukai paru-paru terhadap perilaku kita, Dok? Tentu saja Ya, mungkin merokok mungkin nggak disukai. Ada yang lain, Dok? ya. Jadi Prof, paru itu senantiasa berdampingan dengan sistem sirkulasi. Sirkulasi. Kita, maka sekali lagi sikap tubuh kita
ini juga perlu diperhatikan misalnya ketika duduk, Prof. Ya, minta maaf, Prof. Profesi penjahit misalnya, itu memang harus memperhatikan betul kondisi paru itu. Ya, sebab kalau posisinya membungkuk kan berarti kurang lapang. Iya, oke. Yang kedua, Prof, paru-paru itu ada 3 bagian. Bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Maka yang punya kans terbesar untuk dihinggapi penyakit itu yang di atas, Prof. Oh ya. Ya, karena apa, Prof? Lagi-lagi gaya gravitasi itulah yang menyebabkan darah cenderung menghidupi bagian paru yang bawah. Jadi lagi-lagi, Prof, kalau kita ini malas berolahraga, maka betapa kasihannya paru yang paling atas, Prof. Oke, ya. Prof, ketika kita berolahraga, itu memberikan kesempatan ketiga bagian itu mendapat distribusi nutrisi yang memadai. Ya, sekali lagi, Prof, kita ini hidup ini senantiasa dibayangi oleh gaya gravitasi. Kemudian yang kedua, Prof, sebetulnya sebelum kita sampai paru, kita harus kenal hidung, loh, Prof. Oke. Sebab apa? Paru itu memerlukan udara yang sesuai suhunya. Oke. Oh. Jadi udara yang masuk ke dalam paru itu harus dilembabkan dulu. Ya, harus dilembabkan dulu, kemudian juga suhunya disesuaikan, dan yang lebih penting lagi, Prof, harus dibersihkan. Iya. Mengapa di hidung itu dilengkapi bulu-bulu, ya, bulu getar itu yang gerakannya itu menarik, Prof. Ya. Itu senantiasa ke depan, ya, supaya nanti debu-debu bisa terhalang, gitu. Kemudian yang kedua, Prof, kalau memang ada gangguan, itu cenderung ada refleks yang namanya sneezing. Iya. Ya, artinya bersin itu, Prof. Oke. Ya, kenapa kalau Prof bersin itu disambut dengan alhamdulillah. Yang menjawab nanti yarhamukallah. Dijawab lagi kumullah. Jadi luar biasa, Prof. Ya. Jadi kita sadar bahwa ternyata paru-paru kita itu ada satpamnya itu. Ya. Itu. Yang kedua, Prof, semakin ke dalam kok masih ada yang celonong, maka ada refleks coughing. Cough. Ya. Jadi batuk itu. Batuk itu termasuk protektor itu. Oke. Jadi kita nggak boleh benci batuk, Dok, karena itu juga bagian dari mekanisme untuk bela diri, ya. Proteksi, ya, leres. Ini luar biasa, Prof. Ya. Jadi sampai akhirnya nanti turun ke paru, dan di sana itu banyak sekali, Prof, mekanisme perlindungan. Dan yang perlu dicatat, Prof, luas paru-paru kita ini adalah seluas lapangan tenis yang biasa Prof Suyanto itu bermain itu. Ya. Jadi paru-paru itu kalau kita bentangkan, Prof, luasnya seluas lapangan tenis. Loh, kok bisa, Dok? Ya, supaya udara yang masuk itu tidak hanya sedikit, Prof. Karena tubuh kita kan besar, Prof. Luas permukaan badannya itu lebih dari 1 meter itu. Ya. Jadi dalam satu waktu supaya udara itu masuk, maka Tuhan perlu menciptakan organ yang ringkas gitu loh, ya. Ringkas tetapi betul-betul bisa memanfaatkan oksigen yang ada tadi. Oh, luar biasa. Kemudian yang menjadi ketakutan orang terhadap paru-paru itu segala macam penyakit, apa, Dok, yang perlu diwaspadai? Dulu kan terkenal TBC misalnya saja. TBC paru-paru itu sejak SD sudah diajarkan saya itu. Betul, Prof. Ya, jadi kemarin kita sudah mengelompokkan penyakit, ada kongenital, ada infeksi, ada metabolisme, ada ruda paksa, dan kanker. Gitu. Nah, dengan demikian, Prof, maka kita mudah mengantisipasi. Ya, kalau kelainan kongenital itu kan ya yang kita kenal Gawan Bayen tadi, ya tentunya bisa dikoreksi dengan
misalnya operasi misalnya, ya. Kemudian yang kedua, Prof, infeksi ini yang tadi yang disampaikan Prof, ada TBC dan sebagainya. Yang menarik, Prof, waktu kami tugas di rumah sakit, itu ada orang batuk darah itu, Prof. Itu Oh. sampai seember, Prof. Oh. Itu karena TBC-nya itu loh, Prof. Ya, ya. Dan alhamdulillah, Prof, saya itu kalau merenung, ya Allah, saya kok bisa enggak ketularan ya? Wah. Padahal kan waktu itu loh, dokter itu enggak boleh pakai masker, Prof. Itu sangat tidak etis. Oh, gitu ya. Baru setelah ada corona ini, dokter diperkenankan memeriksa pasien itu dengan masker. Itu yang ngajari corona malah, Prof. Ya, 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 ya. Dulu enggak boleh dokter itu meriksa pakai masker, itu enggak sopan, Prof. Ya, itu hanya Indonesia atau dunia itu, Dok? Saya kira di Dunia, Jepang Prof. pakai masker. Dunia itu, ya. Jadi etika itu, etika meriksa pasien. Sekalipun pasiennya itu TBC yang sampai batuk darah itu loh, Prof. Ya, Ya. Dan saya alhamdulillah kami terlindungi, ya, tetap sehat, keluarga juga sehat. Tetapi yang perlu dicatat di sini, Prof, untuk menimbulkan kematian itu tidak harus batuk sampai seember tadi, Prof. Iya, iya, iya. Ya, 50 cc pendarahan di paru itu sudah cukup bisa matikan, Prof. Oke. 50 cc loh, Prof. Iya, iya. Pendarahan di paru itu. Berarti kalau batuk 1 ember itu asalnya berarti dari paru itu. Dari paru itu, Prof. Cuma bedanya, Prof, kalau batuk yang segar itu bisa dipastikan dari paru, ya. Jadi sekali lagi berbusa itu, ya. Jadi sekali lagi, Prof, infeksi di paru itu bisa bermanifestasi yang kronis itu sampai bernanah, Prof. Wow. Itu namanya pneumonia yang kronis itu, dan kami pernah nyedot itu sampai 1 liter, Prof. Iya, 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 iya. Di paru itu loh, Prof. Ya kan nyedotnya dari belakang, Dok, ya, dari tubuh belakang, dari boyok itu, Dok. Iya, bisa juga dari samping itu, Prof, ya. Tapi minta maaf, Prof, kita itu menurut saya ketika nyedot itu saking keasikan, Prof. Ya, cepet tuntas gitu loh ya. Ternyata dilarang oleh supervisor saya. Oh, bahaya ini kalau kebanyakan nanti bisa shock ya. Ya. Karena minta maaf, Prof, walaupun nanah di situ, Prof, itu kadang juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairannya itu. Oh, jadi ekologinya itu harus ada. Betul, tidak boleh terlalu bersama sedot terus sama seperti kita suction, Prof. Ya. Itu kalau keasikan tuh malah jadi berbahaya. Jadi menarik sekali, Prof. Jadi semuanya itu ada perhitungannya. Ya. Biasanya kan orang sesak nafas itu disedoti itu loh lendirnya, Prof. Ya. Jangan diogrok-ogrok, saking senangnya terus disedoti terus itu nanti fagusnya itu bisa terkena, tiba-tiba jantungnya bisa berhenti. Oke. Ya. Jadi ada manfaatnya juga semua itu. Betul, Prof. Betul, Prof. Jadi ini seninya di sini. Mengapa dokter itu dinamakan arts? Gitu. Ya, arts. Bukan ilmu pasti gitu ya. Jadi ada seni, ada ya indah sebetulnya itu dunia kedokteran itu, Prof. Ya. Wah, kelak gitu ya. Luar biasa, Dok. Terima kasih, Dok. Ini sudah banyak ilmu yang disampaikan. Nanti kalau terlalu banyak, ini bikin pemirsa tidak bisa menyerap dengan semuanya. Dan tentu saja minggu depan kita masih bicara paru, Dok. Mengapa paru kok ada istilah paru basah? Adakah paru kering? Ya kalau paru kering mungkin yang keripik itu. Ya, untuk penasaran. Bacem loh, Prof. Oh, bacem ya. Ada itu paru bacem itu. Wah, itu yang paru basah berarti. Oke, Dok. Terima kasih. Dan para pemirsa, ketemu lagi minggu depan dengan Ustadz dan ulama Dr. Zainal Mutakin Sofro. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.